Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail fatirus samawati wal ar alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa minallati biiznika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasiha khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadir yasikin waladin sayyidi Muhammad sultan auliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz Zazah wal karam fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al-mukarram As-Sayyid Syekh Abdurrahman Sumanah tim bi jalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallam amma ba'd. Rabbul arbab mutiqariqab Allah subhanahu wa ta'ala wa sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadin wa sayyidina Ali karamallahu wajha wa sayyidina Husain wa Imam Zainal Abidin wa sayyidina Muhammad Bakir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Imam Musa Qadim wa sayyidina Abu Hasan Ali Ridha wa sayyidina Maruf Karhi wa sayyidina Syarif Sakoti wa sayyidina Junaid Al-Baghdadi wa sayyidina Abu Bakar Shibli wa sayyidina Abu Fadil Wahid At-Tamimi wa sayyidina Abu Fadil At-Turutusi wa sayyidina Abu Hasan Al-Hikari wa sayyidina Abu Said Mubarak Al-Mahzumi wa hadratis Sultan Auliya Kutubur Rabbani Gausus Samadi Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzah wal karam fid din wad dunya wal akhirah wa sayyidina Abdul Aziz wa sayyidina Muhammad Hatta wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Sarafuddin wa sayyidina Nuruddin wa sayyidina Waliyuddin wa sayyidina Hisamuddin wa sayyidina Yahya wa sayyidina Abu Bakar wa sayyidina Abdul Rahim wa sayyidina Utsman wa sayyidina Abdul Fattah wa sayyidina Muhammad Murad wa sayyidina Samsuddin wa sayyidina Ahmad Hatib Ibnu Ghaffar Asambas wa sayyidina Abdul Karim Tanaro Banten wa sayyidina Salihun Benteng wa sayyidina Abdullah Khair Lio Jambu wa hadratus Syekh Abdul Rahman wa usulihim wa furuhim wa isilihim wa akhidina anhum Allahumma arfa hijabat tahliyatul qalbi muridin malak dhaifim liqanu amin bi barakatihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka 'anir ruhi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberikan ilmunya kecuali hanya sedikit. Surat Al-Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadil mudghah. Ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. In salahat jasada kulluh, jika segumpal daging itu baik maka baik seluruh anggota badan. Wa in fasadat fasad jasadu kullu, jika itu rusak maka rusak seluruh anggota badannya. Ala yal qalbu, ingatlah bahwa segumpal daging tadi dikatakan oleh Rasulullah itu al qalbu, hati. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karunia Syekh Abdurrahman
kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka khataman mingguan. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barokah karam Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengkaji tentang ilmu thariqah. Yaitu salah satunya ada ayat dalam surah Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Sa'ala yas'alu. Su'alan bahwa sa'il. Sa'ala yas'alu. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada 'anir ruh. Aniru tentang ruh. Asbabun nuzulnya, orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah pengetes tentang ruh. Kalau Nabi Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul, harus tahu dong ruh itu. Dites lah sama orang Yahudi. Yas'alunaka anir. Kemudian dijawablah oleh Allah melalui Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa ruh min amri rabbi, itu urusan Tuhan. Jadi Nabi Muhammad gak bisa menjawab dengan nafsunya. Itu langsung turun wahyu melalui Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhan, Tuhanku. Wa ma utitum, kata Allah, tidaklah kamu diberikan ilmu ya, tentang ilmu ruh, illa, kecuali khalilan, hanya sedikit. Nah, di sini kajian thariqah berlaku. Tanpa kajian thariqah itu nggak bisa terbuka. Yas'alunaka 'anir ruh. Kalau kajian syariat doang, ya sebatas mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh adalah urusan Tuhanku. Kamu diberikan ilmu tentang ruh sedikit, udah selesai. Terjemah ketika bicara tentang syariat. Tapi ketika bicara tentang ilmu thariqah, ilmu tentang ruhani, ilmu tentang kebatinan, ilmu suluk. Jadi yang dimaksud wa ma'utitu minal ilmi ila qalila, untuk mengetahui tentang ilmu ruh, Abah Guru mengatakan dalam kuliah tarbiyah itu hanya sedikit yang tahu tentang ilmu ruh. Maka ini ayat dalil tentang latifah ruh. Ayat ini dalilnya. Ini kita ada latifah ruh nih. Sebelah apa nih? Kanan. Latifah ruh warnanya merah. Nafsunya nafsu mulhamah. Kemudian sebelum latifah ruh ada yang disebut latifah qalbi. Mana itu? Kata Rasulullah, ingat, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika itu baik, maka baik seluruh anggota badannya. Jika itu rusak, rusak seluruh anggota badannya. Apa itu qalbu? Si qalbu amaruh. Qalbu itu sifatnya qallaba yuqallibu takliban, bolak-balik, tidak konsisten. Ketika qalbu itu ditanam namanya latifah qalbi, maka menjadi kelembutan hati. Latifah qalbi. Nah, yang mudgoh di sini bukan mudgoh berbentuk daging zohir, tapi mudgoh yang orang sufi bilang mudgoh robani, segumpal daging tapi abstrak, sebangsa Tuhan. Qalbu itu latifah robani, ruhani. Ini latifah, nama Allah latifah. Latifah qalbi itu nama Allah. Maka kata-kata mudghah rabbani ya,
kan itu mudghah. Insya Allah jasa jabulu. Kalau itu baik seluruh anggota badan, jika rusak seluruh anggota badannya. Apa itu qalbu? Nah, yang dimaksud mudghah itu mudghah robani, bukan segumpal daging gambar Allah, bukan. Tapi mudghah robani, mudghah sebangsa rohani. Mudghah itu segumpal daging, tapi sebangsa rohani. Nah, di sini latifah kalau yas'alnu kaniru latifah ruh dari satu hadis, satu dalil Quran. Nah, jadi latifah qalbi itu menentukan seseorang. Jadi kata Imam Ghazali bahwa qalbu merupakan malik, raja. Qalbu kita tuh raja. Tangan, kaki, mata, telinga itu namanya anggota. Anggota badan atau sebut rakyat. Nah, maka manusia itu kata Imam Ghazali setelah dijelaskan oleh Abdus Somad Al-Falembangi, sebuah karya Syairus Salikin, bahwa rajanya seluruh anggota badan kalbunya. Kalau kalbu itu pengen baik, insoluhat, si mudghah tadi pengen baik, harus datang ke siapa? Syekh Mursyid. Maka kata Nabi, insoluhat, soluhat jasad kullu. Bagaimana si kalbu itu supaya soluhat? Soluhat itu patut soleh, hati yang soleh. Maka dia harus datang ke guru mursyid yang guru-guru nyambung sampai ke atas, sampai ke Rasul. Nah itu maka kata Syekh Abdul Somad Al-Falembangi dalam kitab Salikin juz 2 itu, seseorang supaya hatinya soleh, supaya hatinya bertakwa baik, maka dia harus talqin baiat zikir kepada guru mur. Nah itulah soluhat, soluhat jasadu kullu. Kalau pengen baik seluruh anggota badannya, datang ke Syekh Mursyid. Wa in fasada jasadu kullu, kalau rusak seluruhnya. Berarti ini apa? Orang yang belum mendapat hatinya talqinan. Nah, kalau orang hatinya belum dapat talqinan dari Syekh Mursyid, kata Syekh Sultan Al-Sabdul Qadir dalam kitab Asrarnya, hafal kitab beribu-ribu kitab, hafal Quran, hafal hadis, kalau hatinya tidak ditanam, ditalkin, zikir, ismu zat atau la ilaha illallah, maka orang tadi walaupun dia hafal kitab beribu-ribu kitab, bermazhab-mazhab, hafal Quran, hafal hadis, maka tetap posisi hati dia apa? Pasadat. Pasadat itu rusak. Orang hafal Quran, kan yang hafal Quran tuh di mulut doang kan, hatinya belum tentu. Orang hafal hadis, mainnya apa? Kecerdasan. Hatinya belum tentu soluhat. Orang hafal fikih, ada kan fikih dihafal tuh, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, matan-matan apa. Itu cuma kecerdasan akal, tapi belum tentu hatinya. Pokoknya apal-apal berbagai mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, apal tuh. Kalau hatinya itu tidak dikaitkan, diukir dengan zikir kata Imam Ghazali, maka hatinya tadi tetap pasadat. Nah, ini kembali kepada hadis Rasul tadi. Ingat loh, manusia di diri kita ada segumpal daging. Kalau pengen baik, caranya, tata caranya di zaman modern ini harus ditalkin, baiat zikir. Kenapa talkin? Dituntun, diajarin. Baiat itu janji setia kepada guru mursyidnya. Apa yang dikasih? Kalimat la ilaha sama ismu zat. Berarti hati yang soluhat itu yang sudah mendapat talkinan. Kalau hati yang pasadat, walaupun dia hafal Quran, hafal hadis, berbagai macam kitab-kitab, tapi dia belum qalbunya itu ditalkin baiat zikir sama guru mursyid, maka posisi dia masih ruh hewan. Sekalipun dia julukannya kiai, ustadz, buya, profesor, doktor,
Kenapa? Akan pasadatmu itu. Makanya untuk memperbaiki kolbu itu, yang kata Nabi Allah ya kolbu, itu kolbu harus datang ke siapa? Mursyid. Walaupun dia profesor doktor. Profesor doktor itu nggak bisa tembus ke alam rohani. Tapi dalam ilmu akademik, science, edukasi sains, wow hebat. Analisanya hebat. Tapi untuk analisa mudghah robani tentang ruh, mereka angkat tangan. Gak bisa. Ahli fikih nggak mampu ngutak-ngutik tentang yas'alunaka anir ruh. Ahli tafsir nggak mampu. Tapi ahli sufi mampu. Maka yas'alunaka anir kulli ruh min amri rabbi. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani dalam karya beliau Sirri Asrar, bahwa manusia itu ada 4 lapis ruh katanya. Ini kata Syekh Sultan ya, Syekh Abdul Qadir. Pertama, di alam laut namanya ruh qudsi. Di alam laut, alam ketuhanan. Di alam Jabarut turun dipakai baju tuh. Di alam Jabarut namanya ruh sultani. Ini kata Syekh Sultan. Pakein baju lagi turun ke malakut, alam malaikat, namanya ruhani. Ruruni atau ruhani. Turun lagi ke alam syahadah, alam mulki, alam dunia, namanya ruh jismani. Ini Syekh Sultan bilang, ketika kuliru min amri robbi, katakan bahwa ruh itu adalah amri robbi, menurut apa tentang ruh itu urusan Tuhanku lah. Tapi orang-orang sufi digali itu. Oh, ternyata manusia itu ada 4 lapis ruh. Menurut karya Syekh Sultan Abdul Qadir Jilani, kalau bicara akademik, ilmiah. Nah, ini yang sekarang ini namanya ruh jismani. Ruh jismani ini dikasihlah sifat yang 7, kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu nafsu semua. Kudro, kemampuan, iroda, keinginan, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup. Hayat itu basar, bisa ngelihat, samun, alam ya, itu sifat Allah. Dikasih tuh ruh jismani nih yang ada di jasad kita, ruh hewan, ruh jismani. Ini kan kita asal di sana, alam laut. Turun tuh. Alam laut, ke Jabarut, ke malakut, ke dunia. Des keenakan sekarang. Enak ya di dunia. Makan bakso, makan sate, makan minggu, enak. Semua dicicipin kan. Enaknya kata siapa? Si jasad kan nyicipin doang. Karena si ruh ini masukin ke jasad manusia, akhirnya lupa dia. Kata seseorang lupa, maka supaya bisa pulang kembali harus datang ke mursyid. Makanya banyak manusia di dunia ini lupa diri. Apalagi sudah gelarin kiai ustadz buya aja nggak lupa dia. Udah keenakan dengan ngebahas kitab fikihnya, udah keenakan bahas tafsirnya, udah dijulukin buya ustadz kiai orang terkenal. Tapi di diri kita ada kudro, iroda, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat Allah tapi nafsu. Orang kalau udah julukin kiai apa, dia udah segalanya dicukupin sama ini, gimana? Enak gak dia? Enak, gak mau gali tentang ruhnya. Makanya dia gak mau ngajar ruh. Jasanya udah enak, kemana-mana udah enak kan. Dijemput, turun, ceramah, dijemput, turun, begitu aja duduk. Itu jasad, ruh jismani. Ketika bicara ruhaninya, nol. Jainuddin MZ terkenal gak dia? Ceramah kemana-mana gak? Ditunggu orang gak? Tapi ruhnya belum hidup. Dia pengen belajar toreko ke Buya Uci. Makanya jangan bangga orang berceramah ngalor ngidul. Ya masur menurut kacamata ahli ruhnya. Nah, ruhnya itu supaya nggak pasadat, harus soluhat, datang ke guru mursyid. Ruh itu urusannya kolbu. Yang disebut ruh itu kolbu, ya, ruh, akal, nafsu, itu namanya latifah robani. Maka ada istilah di kita latifah di latifah ruh.
Dalilnya yas'alunaka kulli min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang tentang ruh hanya bisa dihitung jari yang tahu. Makanya wajar deh Toreko Abah itu nggak semua tahu tentang ilmu ruh, taunya zikir doang. Zikir itu adalah makanan gizi buat ruh, bukan jasad. Maka kata dalam hikam bahwa makanannya ruh adalah zikir. Makanan ruh itu bukan dikasih makanan jasad, dia nggak demen. Nah, tapi kan kita punya alam syahadah, alam mulki. Nah, ruh kita alam malakut itu. Nih, di dalam kita nih, alam malakut disebutnya ruh Muhammad. Maka di Abah itu ada ruh Muhammad, ada jasad Muhammad. Nah, jasad Muhammad itu disebut keadaman nih. Ruhnya disebut ruh Muhammad. Kalau ruh Muhammadnya pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wassalam. Karsi jasad Muhammad yang bentuk Adam, ini kan Adam nih. Nah, si Adam ini kalau enggak hijrah ke ruh Muhammad di dalamnya dikali, ya udah cuma buat cacing rayap tanah, ya kan? Kalau kita mati nih, ya dimandiin, dikapur barusin, ya kan? Suruh nyium tanah kan? 2 hari 3 hari membusuk kan? Membusuk. Itu keadaman tuh. Si Adam dari mana? Tanah, balik ke tanah, air. Keluar tanah nggak tuh? Putus. Semua 4 unsur itu. Kalau itu nggak masuk Toreko, dia nggak kenal ruh Muhammad, ya udah matinya mati. Ya udah sekedar jasad. Tapi ruhnya ada pertanggungjawaban nggak? Ada. Nah, disitulah kenapa kita penting bertoreko bermursyid itu seperti itu. Boleh di dunia dibanggain, ibu ya, kiai, ustad, boleh nggak? Boleh. Tapi ingat ketika udah masuk kuburan, si kiai itu tanpa bertoreko, apa kiai itu bisa dijamin dia selamat? Belum tentu. Karena Abah bilang belum tentu. Kalau dia tidak masuk toreko, apa? Nggak selamat. Walaupun dia julukan kiai ustad. Tapi ustad sekarang dibilang itu nggak mau, karena sudah punya kedudukan, jah namanya. Jah itu kedudukan. Kalau orang sudah jadi kiai suruh zikir kayak gitu nggak mau lah. Lagi sibuk keduniaannya, sibuk panggilan ceramah, gimana ya? Apa sempat zikir khotaman? Enggak, zikir la ilaha illallah, enggak. Nggak sempat dia ngajar, sempat gak? Kayak di Abah tuh enak zikir seminggu sekali ya. Nah, sayang kalau di dunia ini tidak bertoreko. Oh, dia seorang sarjana S1, S2, S3, profesor, doktor, hebat menurut kacamata dunia. Pak Harun Nasution, rektor UIN dulu, IAIN. Tunduknya sama siapa? Tentang ruh. Abah Anom. Beliau itu rektor IAIN zaman baheula ya. Tapi masalah ilmu rasional Pak Harun jagonya. Orang-orang ahli sunnah, orang-orang kampung dibilang Pak Harun Nasution itu termasuk mu'tazilahnya Indonesia. Beliau dalam nulis buku itu luar biasa akademiknya. Nulis tentang teologi Islam, nulis tentang sufi. Nah, nulis tentang sufi setelah belajar sama Abah. Ternyata ilmu rasional tentang ilmu teologi, ilmu ketauhidan itu hanya sebatas kulit. Ilmu perdebatan disebut ilmu kalam, ilmu filsafat. Kan Pak Harun punya filsafat Islam, teologi. Tapi beliau tidak merasa apa? Tentrem, adem, ayem jiwanya, ruhnya ketika ketemu Abah Anom suruh bicara di Abah Anom sebagai pembicara karena beliau rektor. Tapi Abah Anom muji luar biasa ilmunya. Ketika dipuji sama mursyid, ketika kering ruhaninya, apa yang terjadi?
Pak Mantri dipuji tentang keilmuannya, tapi ruhnya kering. Nah makanya ulama-ulama syariat ketemu ulama sufi, minder dia, orang ruhnya belum hidup. Pak Harun Nasution belum hidup ruhnya. Abah Anom biangnya ruh, karena saya Sultan Al-Abdul Qadir. Akhirnya disitulah seorang rektor IAIN ketika itu langsung belajar ilmu Torekoh. Setelah tahu bahwa di diri kita ada ruh Muhammad, akhirnya Pak Harun duduknya di bawah bedug aja kalau mana. Gak mau di depan. Di mana? Di bawah bedug. Rektor gitu loh. Siapa yang gak kena rektor IAIN ketika itu kan? Tapi beliau tahu tentang ilmu Torekoh. Dari Abah Anom mulai apa? Sama dengan Imam Ghazali. Hebat Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Nulis filsafat, nulis usul fikih, nulis fikih, wah macam-macam. Tentang ilmu rohani kalah sama adanya, sama Ahmad Ghazali. Lagi dia jadi imam, itu Imam Ghazali gagah khusus sholatnya. Yang diingat darah aja. Karena dia mengarang kitab tentang darah haid sama istihadah. Adanya Ahmad Ghazali tahu kalau abangnya itu nggak fokus sholatnya. Kalau bahasa Betawinya, kok abang sholatnya nggak fokus, nggak usul? Kok tahu? Iyalah, orang pikirannya darah mulu. Karena Imam Ghazali pengen nulis darah istihadah sama darah haid. Akhirnya Imam Ghazali nanya, kamu ilmu dari mana? Ada dong. Seorang guru, saya pengen tahu ya. Singkat cerita suruh di pasar pojokan dekat WC. Tukang sol ternyata. Gamisnya udah compang cam. Karena Imam Ghazali ini pengen tembus tentang ilmu rohani, dia pengen jadi muridnya. Ketika pengen jadi muridnya suruh ngebersihin WC. Suruh pakai gamisnya. Patuh Imam Ghazali. Ketika udah mau pakai gamisnya dibuka musim, udah cukup kamu pulang. Pulang ketemu mursyid bingung. Semua ilmu-ilmu yang ada jadi bingung. Khayar, bingung. Akhirnya kena kebingung, baca Quran kagak tenang, baca karya yang nggak tenang. Ulama itu loh, Hujjatul Islam. Akhirnya kebingungan tadi, karena udah ketemu mursyid itu ruh, tentang ruh. Akhirnya naik ke Manara Damaskus, di sana bertafakur khalwat. Temulah bahwa ilmu itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Imam Ghazali memberi kesimpulan, pensil dimasukin ke air, dilihat di gelas, bengkok gak? Coba tarik lagi, lurus. Berarti ilmu zuhir itu, ilmu zuhir itu nggak real. Maka yang benar itu kata Imam Ghazali, ilmu yaitu hakikat ma'rifat. Semua ilmu-ilmu syariat itu penghantar doang gitu loh. Ya contohnya pulpen dimasukin bengkok, padahal pulpen itu apa? Sama dengan ilmu-ilmu syariat pun sama. Teori-teori doang. Akhirnya disitulah Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin, perpaduan antara syariat dengan hakikat. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada tauhidnya, ada fikihnya, ada tasawufnya, 3. Makanya Ihya Ulumuddin. Apa tuh Ihya? Menghidupkan. Ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Dipaparin sama Imam Ghazali tentang apa itu tasawuf di juz 5-nya. Tentang tauhid di bab jilid pertama. Tentang fikih, sholat, ada semuanya. Makanya kalau orang sudah baca kitab Ihya Ulumuddin, maka cukup bagi orang Torekoh, orang Sufi, cukup dengan kitab Ihya Ulumuddin. Gak usah belajar fikih lain gitu. Kenapa? Karena Imam Ghazali sudah merangkai dengan ruhani nulisnya. Itu Ihya Ulumuddin ya cukup. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Cuma sekarang orang baca Ihya Ulumuddin juz awal doang udah. Juz 5-nya nggak mampu, Pak.
Tentang Hirqosufia ada di Syekh Abdul Rahman. Di kitab pelajarannya itu. Tentang Robitoh ada di juz 5-nya. Kiai-kiai nggak mampu ngebaca yang juz 5-nya. Juz 1, juz 2 mampu. Juz 1, juz 2, juz 3 mengetahui tentang fikih, tentang akhlak, tahu udah gampang ya. Tapi ketika masuk ke bab juz 5-nya nggak mampu. Apa itu Robitoh Mursyid? Membayangkan guru. Itu Imam Ghazali, ulama Hujatul Islam. Di Indonesia, rektor IAIN, Pak Harun Nasution. Gembongnya Muhammadiyah siapa? Buya Hamka, ulama Muhammadiyah, rujukan Muhammadiyah. Ketika di penjara sama Bung Karno gara-gara politik, beliau nulis tasawuf modern. Ketika nulis tasawuf modern, di akhir hayatnya pengen nyari mursyid. Temulah Abah Anom. Abah Anom muji. Luar biasa Buya, ilmunya luar biasa, tasawuf modern. Jadi Buya Hamka itu teori tasawuf modern. Dari kitab-kitab pengamalannya nol, ngerti nggak? Ini yang nggak ada. Dipuja sama Abah Anom sama. Malah muji kembali. Kenapa? Ketika orang jago nih rasional ilmu tentang nulis tasawuf, nulis apa aja jago nulis. Kan ada orang jago nulis, ya kan? Pakai komputer apa nulis loh, berbagai macam buku. Ininya kagak ada. Buya Hamka itu dipuji sama Abah Anom tasawuf, luar biasa Buya ilmunya. Udah diamalin semua. Nah kata-kata udah diamalin semua, ngerasa nggak tuh Buya Hamka? Baru diamalin nulis doang. Kan ada orang dikasih mampu nulis kan, tapi ininya enggak. Disitulah dia belajar sama Abah Anom, ditalkin. Buya Hamka ditalkin, Harun dikeralkin. Mereka orang-orang sekarang, orang awam, ustad-ustad yang kampung-kampung nggak mau ditalkin, orang-orang besar ditalkin. Buya Hamka siapa nggak kena Buya Hamka? Terkenal. Hah? Terkenal lah. Yang rujukan Muhammadiyah, tafsir Munir, tasawuf modern, maka dipuji sama Abah Anom, luar biasa Buya ini ilmunya. Sudah diamalkan semua ya. Tafsir Al-Azhar. Ya, tafsir Al-Azhar, tafsir Munir disebutnya. Tapi ketika disebut gitu, kerasa nggak dia? Nulis sih banyak, diamalin belum tentu. Karena kan orang nulis nukil doang ya. Nukil dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini, sama tafsir pun. Tapi Abah Anom cuma Abdul Latif Fa'lam anahu la ilaha illallah gitu doang. Akhirnya tunduklah ulama syariat. Ketika meninggal Buya Hamka secara dokter meninggal, tapi ini masih utak-utak ya, dikira hoki. Nah, asistennya bilang ke Abah Anom, "Mbah, Buya Hamka sekarang gak balik-balik, ini masih gerak gitu. Secara kedokteran sudah meninggal, tapi kok gerak-gerak ini ya, dikira hobi." Bilang ke Abah Anom, ini mah cerita dia, ada yang bercerita tentang cerita Buya Hamka. Kata Abah Anom, dia udah pulang, pulang, nunggu mursyid. Ngerti nggak? Sama Buya Uci, Abah kan diutus, Pak Abu diutus. Abah masih ada kan? Abah tahu ada wali-wali yang mau pulang, diutus Pak Abu. Dari Bogor ya? Ya udah pulang. Gak lama balik. Suryadi 40 hari Buya Uci. Buya Uci dulu baru Suryadi. Suryadi 40 hari udah gak Abah pulang semua. Terus habis ya. Badal pulang. Badal talqin pada Suki 40 hari pada Suki, Pak Suryadi pulang udah itu anak santri ke Bentar geledek, meninggalnya seketika. Langsung dibawa ke rumah sakit, kan ke Bentar geledek gitu Pak, lagi manaking siang bolong jam 1 jam 2 ada geledek jedor, taunya anak santri meninggal, namanya si Hadad kan besi ya, iyalah. Yang namanya geledek yang berbesi ya, meninggal. Terus tuh berurutan tuh. Suryadi masih hidup tuh. Katanya lagi sholat asar,
si santri itu ngamperin dia udah bisa sebenarnya sudah dia. Nggak lama Dasuki sudah terus. Wah, bada-bada mau diambil. Pas Suryadi pulang, abah. Pas COVID gencar-gencar itu. Bogor itu ditutup ini. Makanya saya lagi abang meninggal Jumat kan, pakai ambulan, pakai baju Mugani. Bebas pengunjung nggak ambulan. Di belakang ada Robicon, ternyata orang DPR. Muka abah juga. Nah, itu perjalanan toreko. Makanya Ustadz Kiai tidak bertoreko, dia hanya keadaman. Kalau udah keadaman, jadi rayap. Rugi kalau nggak masuk toreko. Yas'alunaka an ruh qul min amri wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu tentang ilmu toreko, sufi nih. Tentang ruh hanya sedikit orang tahu. Gak dibeberin ke semua. Kalau dibeberin mereka bingung. Makanya dia harus bertoreko. Sama dengan hadis tadi. Supaya hati itu soluhat, nggak pasadat, harus datang ke guru mudah-mudahan bermanfaat. Kita terus istiqomah, jangan kecil hati, jangan pesimis, terus zikir kita itu sudah ada tuntunan. Zikir jahan, zikir hobi, khotamang tun ada tuntunan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.